Selamat malam teman-teman. Selamat malam untuk para penonton video ini. Perkenalkan, nama saya Afrus Apul. Name 2023 197. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan terima kasih pula kepada Pak Iman selaku dosen pengampu mata kuliah Mariologi telah memberikan tugas paper ini kepada saya, sehingga saya bisa mencari dan sumber-sumber untuk berkaitan dengan dogma tentang Maria Assunta, Maria yang diangkat ke surga dengan jiwa dan badan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal penting yang berkaitan dengan dogma Maria Assunta. Kita tahu bahwa ada 4 dogma tentang Maria dalam gereja Katolik, yaitu ada dogma Immaculata, salah satunya dogma Maria Assunta, dogma Maria yang dikandung tanpa dosa, dan Maria yang tetap perawan. Baik teman-teman, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang bagian latar belakang kenapa dogma Maria Assunta atau Maria yang diangkat dengan jiwa dan badannya ke surga ini ada. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakangnya. Meski dirasa agak kabur, kebenaran isi iman Maria diangkat ke surga dengan badan dan jiwa atau Maria Assunta tidak lahir dalam sehari. Jadi ini membutuhkan proses yang sangat panjang, membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk bisa dogma ini ditetapkan dengan secara resmi. Isi iman itu sudah dirayakan secara bersama-sama sebagai pesta iman liturgis gereja sejak abad ke-5 dan ke-6. Jadi tentang dogma ini telah dirayakan bersama-sama sebagai pesta iman pada abad ke-5 dan ke-6. Gereja Timur merayakan pesta iman ini dengan nama Pesta Dormitionnya atau tertidurnya Maria sejak abad ke-5, dan pada tahun 600 Kaisar Mauricius Flavius menetapkannya untuk dirayakan setiap tanggal 15 Agustus dan secara mulia dirayakan di Yerusalem. Lalu dengan istilah Dormition, Gereja Timur percaya bahwa Bunda Maria meninggal dunia lalu diangkat ke surga. Jadi ia meninggal dulu baru bisa naik ke surga. Tidak melalui maksudnya ketika dia sedang duduk dia langsung diangkat ke surga, tidak. Dia meninggal dulu baru kemudian diangkat ke surga. Karena sebagai manusia biasa Maria harusnya mati dulu gitu. Kematian Bunda Maria adalah kematian indah, tertidur sejenak di dalam Tuhan. Kemudian ketika terjaga sudah berada dalam kemuliaan surgawi. Dalam konteks ini, perayaan kematian atau tertidur di dalam Tuhan dirayakan secara gembira sebagai suatu kelahiran baru ke dalam suatu kehidupan baru. Jadi Maria itu disebut sebagai Hawa baru di sini. Lalu dari gereja Timur tadi, lalu ke gereja Barat. Gereja Barat juga mulai merayakan secara liturgis pesta Dormition Maria pada tahun 650 berdasarkan penetapan Paus Sergius I pada tahun 697 sampai 701. Lalu Paus Adrian I kemudian mengubah nama pesta itu menjadi Maria diangkat ke surga dengan badan dan jiwa, atau tadi disebut sebagai Maria Assunta.
Eh, Namun meski sudah ditetapkan oleh Paus menjadi suatu pesta dalam perayaan liturgi, atau Bunda Maria diangkat ke surga dengan badan dan jiwa, itu belum menjadi ajaran iman yang resmi gereja. Jadi ini belum menjadi resmi, hanya dimasukkan dalam liturgis. Iman seperti itu masih bersifat pie creditur. Jadi kreditur di sini artinya kepercayaan saleh yang boleh dipercaya boleh tidak. Jadi apakah kepercayaan itu boleh dipercaya atau tidak. Lalu berapa orang pada abad ke-9 meragukan terangkatnya Maria ke surga dengan badan dan jiwa. Misalnya Albertus meragukan isi iman ini, meski dalam suratnya ia banyak memuji Maria. Ia masih ragu dengan dogma tentang Maria Assunta. Keraguan itu dimasukkan dalam bacaan resmi liturgi sehingga mempengaruhi banyak kaum biarawati. Jadi karena dogma Maria Assunta, Maria diangkat dengan badan dan jiwa, masukkan dalam liturgis, sehingga ini mempengaruhi banyak kaum biarawan dan biarawati. Gitu. Lalu hal ini diperburuk oleh Usuar yang pada tahun 875 merevisi sebuah kalender orang kudus, di mana antara lain ia menolak isi iman Maria Assunta karena hal itu dianggap hanya sebagai cerita dongeng umat Kristen pertama. Jadi ini dianggap sebagai hanya dongeng belaka atau mitos. Dia tidak percaya bahwa ini memang benar-benar nyata dalam kehidupan Maria, bahwa ia diangkat dengan jiwa dan badannya ke surga. Lalu dalam perjalanan sejarah, beberapa orang menulis sebuah karya yang dikenal sebagai Pseudo Augustinus, atau karya dihubungkan dengan Santo Agustinus yang mendukung iman akan Maria, iman akan Maria diangkat ke surga, atau Maria Assunta. Sebuah dokumen yang dikenal sebagai dokumen Pseudo Mellitus dan Theoteknos Uskup Livias juga mendukung terangkatnya Bunda Maria ke surga dengan badan dan jiwa sesudah kematiannya. Jadi ada beberapa yang memang mendukung hal atau iman tentang Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan badannya. Tadi ada Santo Agustinus, lalu kemudian Pseudo Mellitus dan Theoteknos Uskup Livias. Lalu sejak abad ke-8 doktrin tentang Maria Assunta diterima secara penuh di Gereja Timur karena mendapat dukungan dari ajaran Santo Germanus Konstantinopel dan Santo Yohanes Damascenus. Mereka yakin bahwa pantas bagi Bunda Maria yang telah menjaga utuh keperawanannya sudah melahirkan, seharusnya juga sudah kematian memelihara tubuhnya dari segala kebinasaan. Jadi dalam kehidupannya kita tahu bahwa Bunda Maria menjaga keutuhan kemurniannya sehingga ia bisa disebut perawan. Lalu karena ia melahirkan seorang Allah, yaitu Yesus, seorang yang ilahi, sehingga di sini dia dikatakan sebagai seorang yang murni dan tetap perawan dalam kematian, dalam kehidupan, dan dalam proses kelahirannya. Jadi di sini dia masih disebut sebagai perawan. Lalu tahun 1950 Paus Pius ke-12 mengumumkan dogma Bunda Maria Assunta, Maria Bunda Allah yang tetap perawan dan tanpa noda setelah mengakhiri perjalanan di bumi ini, diterima dan dalam kemuliaan surgawi dengan badan dan jiwa. Jadi yang menetapkan dogma ini, yaitu yang menetapkan untuk secara resminya pada Gereja Katolik itu Paus Pius ke-12 itu pada tahun 1950. Dogma ini menegaskan bahwa Bunda Maria oleh karena iman dan rahmat secara istimewa bersatu dengan Kristus, maka dia juga berpartisipasi dalam kebangkitan Kristus sebagai yang pertama ditebus dan yang sempurna ditebus. Karena itu dia adalah model atau tipus keterarahan manusia sepenuhnya kepada Allah pencipta dan paripurna. Jadi
Mengapa Maria tidak memiliki dosa? Karena ia ditebus oleh Yesus Kristus sendiri. Ia melahirkan seorang yang ilahi. Lalu itu bagian latar belakangnya. Lalu yang berikut adalah sumber iman, ada dalam kitab suci, tradisi, dan magisterium. Dasar kebenaran iman Maria Assumpta adalah Bunda Maria adalah orang beriman yang amat suci. Banyak tokoh gereja selain ketiga dokter skolastik, yaitu Santo Albertus Agung, Santo Thomas, dan Santo Bonaventura, mendukung isi doktrin, yakni Santo Yohanes Damascenus, Emedeus Lausan, Santo Antonius Padua, Santo Germanus dari Konstantinopel, Santa Bernardine dari Siena, Santo Robertus Belamirnus, Santo Franciscus de Sales, Santo Alfonsus de Liguri, Santo Petrus Canisius, dan Francis Suarez. Jadi mereka ini para tokoh-tokoh gereja ini mendukung dogma tentang Maria Assumpta. Para tokoh gereja ini percaya bahwa Bunda Maria patut menerima penghormatan, pengangkatan karena dia telah mempertahankan keperawanannya, tetap utuh dalam melahirkan seorang anak, bebas dari semua celah dosa. Jadi Bunda Maria masih disebut perawan ketika dia sebelum melahirkan Yesus, telah mengandung Yesus dan telah melahirkan Yesus. Jadi di sini dia tetap keperawanannya masih tetap utuh. Bunda Maria diangkat ke surga karena kekudusan tubuh keperawanannya, sehingga bebas dari penghancuran menjadi debu. Yesus tidak menghendaki tubuh bundanya binasa setelah kematian karena akan berakibat pada kebinasaan tubuhnya sendiri. Jadi Yesus di sini tidak menginginkan bahwa bundanya atau ibunya mengalami binasa setelah kematian. Jadi ia bisa diangkat ke surga. Jadi di sini Bunda Maria juga mengalami peristiwa kerajaan surga seperti Yesus putra yang dilahirkannya. Lalu sejak abad ke-13, teolog-teolog besar seperti Santo Albertus Magnus, Thomas Aquinas, dan Bonaventura memperjuangkan pengakuan resmi gereja tentang Maria Assumpta. Mereka menjelaskan bahwa kebenaran Maria Assumpta mempunyai hubungan dekat dengan kebenaran lain yang terdapat di dalam kitab suci. Ini yang terjadi pada tahun 1950 tadi, yang mengumumkan dogma Bunda Maria, yaitu Paus Pius ke-12. Jadi ini mempunyai kaitan bahwa teolog-teolog ini mendukung peresmian gereja untuk dogma tentang Maria Assumpta. Lalu kita lihat dalam ajaran dalam dasar biblisnya, atau apa yang menjadi pendasaran biblis tentang Maria Assumpta. Dalam kitab Wahyu 12 ayat 1 dikatakan bahwa seorang perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Jadi ini juga merupakan dasar untuk Bunda Maria disebut sebagai Bunda Maria, dikatakan telah diangkat ke surga dengan jiwa dan badannya. Tapi walaupun di sini tidak disebutkan sebagai spesifik, dijelaskan secara detail bahwa itu Bunda Maria, tapi ini dianggap bahwa itulah Bunda Maria yang seorang perempuan yang berselubung matahari. Bahwa di sini dikatakan bahwa itulah Bunda Maria yang telah diangkat ke surga. Lalu dalam perjanjian baru, dalam perjanjian Masih, dalam Lukas 1:8-42, dialah seorang perempuan yang terberkati, penuh rahmat, Tuhan menyertainya dan terberkati di antara segala wanita. Jadi walaupun di sini tidak dijelaskan secara spesifik bahwa itu tentang Maria, tetapi ini adalah
fokusnya kepada Bunda Maria yang terberkati, penuh rahmat, dan Tuhan menyertainya. Oke, itu penjelasan yang berkaitan dengan latar belakang dan isi iman. Lalu ini adalah hasil refleksi yang saya buat. Ini konteks untuk para remaja sekarang yang mungkin para remaja yang mungkin sudah masuk ke dalam, sudah berada dalam dunia yang penuh dengan teknologi. Jadi ini ada refleksi singkat untuk berkaitan dengan Bunda Maria. Bunda Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan badan karena kesucian, kemurnian, saleh dan suci, dan ia dekat dengan Yesus. Jadi Bunda Maria diangkat karena berapa tadi kesucian, kemurnian, saleh, dan ia dekat dengan Yesus. Status Bunda Maria sebagai seorang yang saleh, suci, dan dekat dengan Yesus ini memberi peneguhan kepada kita. Jadi kepada kita di sini adalah remaja, bahwa hidup saleh, suci di tengah dunia yang serba teknologi membawa kita untuk bersatu dan dekat dengan Yesus, sehingga kita mencapai kesatuan serta hidup kekal dengannya setelah kematian. Jadi ini pelajaran buat kita bahwa kita harus hidup suci, saleh di tengah dunia. Jadi kita jangan terlalu hidup dalam kenikmatan hedonisme itu. Jadi ketika kita menjadikan Bunda Maria sebagai motivator kita, itu akan membawa kita pada sebuah perubahan dalam iman kita. Jadi ini untuk umat beriman Kristiani, ini fokusnya bahwa kita harus lebih mengenal Bunda Maria sebagai yang suci, murni, dan saleh. Bunda Maria juga menjadi pengantara kita kepada Yesus. Dialah yang membawa kita ke hadapan Yesus. Semua kesulitan kita seperti dibuatnya dalam peristiwa kehabisan anggur pada pesta perkawinan di Kana. Jadi Bunda Maria juga disebut sebagai pengantara di sini, pengantara kita kepada Yesus seperti peristiwa perkawinan di Kana. Jadi peristiwanya itu ketika Tuhan pesta mengalami kehabisan anggur, jadi dia sini mengatakan pada Yesus bahwa mereka kehabisan anggur. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa Maria itu menjadi pengantara kita kepada Yesus, dan memang itu hal terjadi. Yesus melakukan apa yang dikatakan Bunda Maria, walaupun ada sedikit yang membuat Yesus mengatakan bahwa belum tiba saja, tapi Yesus tetap melakukan itu. Lalu pengangkatan Bunda Maria menjadi harapan akan pengangkitan kita sehingga menjadi serupa dengan Kristus. Bunda Maria meninggal, dan bahwa Bunda Maria mengambil bagian secara unik dalam kebangkitan putranya dan sebagai antisipasi akan kebangkitan kita sebagai umat Kristiani. Antisipasi berarti apa yang dialami oleh Bunda Maria akan dialami oleh kita semua pada hari kebangkitan atau akhir zaman. Hanya Bunda Maria lebih dulu secara unik mengalaminya karena kedekatannya dengan putranya. Pengangkatan Bunda Maria dengan jiwa dan badan menjadi suatu pesan bagi gereja untuk mengusahakan keutuhan pribadi, kekudusan, kemurnian tubuh dan jiwa, lahir dan batin. Ketika dunia mendasarkan tubuh, pengangkatan Bunda Maria merupakan undangan untuk menghormati tubuh. Umat Kristen diundang untuk mengusahakan kesucian, kemurnian jiwa dan raga seperti Bunda Maria. Bunda Maria adalah orang yang rendah hati. Pemulihan Maria bukan hanya pemulihan bagi putranya, tapi juga pemulihan bagi para pengikutnya. Pengangkatan Maria juga merupakan antisipasi untuk pengangkatan kita semua para pengikut Kristus. Jadi pengangkatan Bunda Maria menjadi model untuk kita semua, bahwa kita juga kan nanti bangkit pada akhir zaman apabila kita melakukan dan mengikuti Yesus. Jadi pada bagian pemulihan Bunda Maria juga artinya kita harus sebagai remaja, kita harus menjaga diri kita. Kita harus menjauhkan diri dari segala hal-hal yang membuat diri kita menjadi rusak.
Lalu salah satunya tadi juga dijelaskan bahwa Bunda Maria itu dekat dengan Yesus. Jadi ini pelajaran untuk kita, refleksi untuk kita, apakah kita selama ini sudah dekat dengan Yesus. Oke, baik, terima kasih. Itu mungkin saja hal yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan dogma tentang Bunda Maria Assunta atau Maria yang diangkat ke surga dengan jiwa dan badan. Jadi saya menyampaikan terima kasih untuk para penonton video ini dan pada Pak Iman Sukmana yang telah memberikan tugas ini. Saya menyampaikan terima kasih. Saya juga mohon maaf atas kesalahan yang mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan dengan materi atau pengetahuan teman-teman. Ini agak membantu sedikit tentang dogma Maria Assunta. Jadi mohon maaf, terima kasih.